Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang ibu-ibu yang bermimpi tentang karakter Pak Jokowi, presiden kita. Namun, sebelum saya ceritakan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bisa kita dapatkan melalui sarana gaib bernama mimpi. Karena Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali Allah, beliau mendapatkan salah satu jenis ilmu ma'rifat melalui mimpinya. Hal itu dikisahkan oleh beliau di kitab Futhul Ghaib. Ya. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Bukan hanya sekedar bunga-bunga mimpi, seperti yang dikatakan banyak orang-orang awam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau misalkan kita tidur, Allah berkuasa terhadap kita dengan memegang ruh kita, ya, memegang jiwa orang. Jadi jasad kita maupun ruh kita dalam kendalinya Allah. Memegang bukan berarti memegang seperti manusia memegang sesuatu benda, tapi Allah menguasai jasad dan ruh kita ketika kita tidur. Nah, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana ketika tidur bisa jadi kita mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Seperti hanya yang sering dialami Nabi Muhammad SAW dan juga para wali Allah dan juga orang-orang soleh. Banyak sekali dalil di Al-Quran dan kitab-kitabnya para wali, begitu juga di dalam As-Sunnah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dalil terkait dengan mimpi. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW pernah diberitahu tentang makom spiritual, kedudukan religinya yang dimiliki oleh sahabat beliau yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diperlihatkan di mimpi beliau ada orang yang memakai baju gamis sedada, ada orang yang memakai baju gamis di bawah dada, dan diperlihatkan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memakai baju gamis yang ditarik. Maksudnya baju gamisnya itu panjang sehingga perlu ditarik-tarik. Nah, takwil beliau di dalam hadis itu disebutkan bahwa itu adalah agama. Jadi baju yang ditarik yang panjang milik Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu adalah agama. Maknanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki pengetahuan ilmu syariat, ya, ilmu tentang agama, ya, yang sangat baik, lebih baik daripada dua orang yang tadi memakai baju yang sedada dan ada yang di bawah dada. Ya, yang secara tidak langsung bisa juga kita ungkapkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, pengenalan terhadap af'alnya, terhadap asma-asmanya, sifat-sifatnya, yang semua itu terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, begitu juga seorang ibu yang sekarang ini ingin saya sampaikan kepada Anda semua bermimpi tentang keadaan Pak Jokowi, karakter Pak Jokowi, yang mana karakter itu juga pasti terkait dengan spiritual beliau. Karena akhlak seorang manusia itu ada kadar agama yang terkait di dalamnya. Jadi, visual mimpi yang dialami ibu-ibu yang pernah menceritakan kepada saya di channel YouTube saya, itu beliau bermimpi mengusap
kaki Pak Jokowi yang berkeringat. Jadi Pak Jokowi itu posisinya lagi duduk, kedua kakinya berkeringat, cuman kaki yang satu itu diusap, dilap, dibersihkan sama ibu ini. Pak Jokowi mau dilap kaki yang satunya. Tapi setelah usai kaki yang satunya itu diusap oleh ibu itu, kemudian ibu itu mau membersihkan kaki yang satunya lagi yang juga berkeringat, maka Pak Jokowi tidak mau. Jadi itu mimpinya, saudara-saudariku. Lalu apa maknanya atau takwil mimpinya? Perlu diketahui, takwil mimpi itu pastilah ada makna yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau di mimpi tervisualkan, karena itu bukan berupa teks tapi berupa visual. Jadi ada makna mimpi sesuai visual mimpinya, ada juga makna mimpi yang perlu ditakwil. Nah, ini mimpi petunjuk dari Allah perlu ditakwil. Ada makna yang tersirat karena simbol-simbol saja. Kaki berkeringat itu maknanya Pak Jokowi pekerja keras. Yang mana ketika ibu itu ngelap kaki tersebut, itu artinya kerja Pak Jokowi itu saling bekerja sama dengan rakyat. Karena apa? Kerjasama dengan rakyat itulah yang akhirnya membuat program Pak Jokowi itu bermanfaat. Karena sebagus apapun program Pak Jokowi, kalau rakyat tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, maka apa gunanya? Tidak berguna program Pak Jokowi. Tapi karena rakyatnya mau, divisualkan dengan mengelap kaki Pak Jokowi, itu tandanya rakyat dan Pak Jokowi saling melengkapi. Jadi Pak Jokowi itu terbantu oleh rakyat di dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Jadi ketika duduk di mimpi itu maknanya Pak Jokowi lagi menjabat, punya kedudukan dan kakinya berkeringat, itu beliau pekerja keras. Namun ketika ibu itu membersihkan kaki satunya yang juga berkeringat, Pak Jokowi tidak mau. Itu maknanya Pak Jokowi tidak 100% berpangku tangan terhadap rakyatnya. Tapi Pak Jokowi mengetahui kewajibannya, tugas beliau sebagai seorang presiden harus bertanggung jawab. Karena apa? Di dalam syariat Islam, pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seperti hanya presiden dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Itu nanti dimintai, saudara-saudariku, pertanggungjawabannya akan dihisap. Makanya dari hal itu Allah memberitahukan visual itu kepada ibu itu sekaligus sekarang kepada kita semua bahwa Pak Jokowi itu karakternya pekerja keras, bukan pencitraan, yang mana orang-orang yang berburuk sangka kepada beliau itu salah. Kenapa? Mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Karena apa? Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan mimpi yang baik dari orang yang soleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 kenabian. Artinya, mimpi yang dialami mukmin dan orang-orang soleh itu tidak akan dusta. Kenapa? Karena nubuah kenabian tidak akan pernah dusta. Jadi Pak Jokowi itu tidak mau 100% berpangku tangan, tapi mau ketika rakyat menolong beliau dengan apa? Berkontribusi, bekerja sama atas program-program yang beliau adakan sebagai seorang presiden dengan jajarannya. Tapi di sisi lain, beliau tahu tugas-tugas beliau, kewajiban beliau sebagai seorang presiden harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri di dalam melakukan tugasnya sebagai seorang presiden. Nah, itulah saudara-saudariku, ma'rifatullah, mengenal Allah terhadap af'alnya, perbuatannya, asma-asmanya, sifat-sifatnya, yang mana Allah yang maha mengetahui semua karakter makhluk-makhluknya, semua hamba-hambanya. Seperti hanya karakter Pak Jokowi yang telah diberitahu kepada ibu itu dan sekaligus sekarang kepada kita semua. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.